Assalamualaikum dan selamat sore. Ini video tutorial untuk membuat kimchi ala saya sendiri. Jadi di sini ada bahan-bahan utama, yaitu sawi putih. Ini sawi putih sebanyak 2 buah yang besar. Sebenarnya tidak ada patokan khusus berapa banyak, tidak ada takaran khusus, hanya saya sering membuat sekaligus dalam jumlah besar supaya tidak repot. Jadi ini sawi putih 2 buah besar yang sudah dipotong kasar sebegini, kemudian direndam dengan garam. Nah, garam yang dipakai merendam ini adalah garam kasar, bukan garam halus. Direndam dengan air sekitar 5-8 jam. Jadi kalau direndam pagi, sore sudah bisa dibuat. Jadi garam, hati-hati memilih garam. Garam harus tidak mengandung pemutih atau klorin atau kaporit seperti itu, karena kadang-kadang garam dicampur pemutih. Nah, itu membuat bakterinya nanti tidak bisa tumbuh. Jadi garam kasar. Coba ambilkan garam kasar di sini. Nah, jadi garam kasar seperti ini, ya, garam biasa yang digunakan. Jadi direndam 5-8 jam. Kemudian ini ubi jalar ini 2 kilo, kemudian diparut. Ubi jalar seperti ini, kemudian parut kasar. Dan ini wortel sekitar 3 biji besar, kemudian diparut kasar juga. Nah, ini ada sisa pepaya yang tidak habis dimakan. Nah, ini untuk pastanya nanti sekalian bisa. Ini juga buah naga yang tidak habis dimakan, bisa dijadikan untuk pastanya. Jadi ini bahan-bahan sayur dan buah. Kemudian untuk bahan yang dihaluskan yaitu bawang putih. Bawang putih ini sebanyak kurang lebih 4 bonggol. Ini pun juga terserah sesuai selera. Bawang bombay juga saya karena suka banyak bawang, jadi bawang putihnya banyak, bawang bombaynya juga banyak. Bawang putih sekitar 4 bonggol, kemudian dikupas dan cuci bersih. Jahe gajah. Jadi ini agak besar jahenya. Dan karena saya suka pedas, ini cabai rawit nanti untuk dihaluskan. Nah, di sini ada bahan juga, ini gochugaru kasar, memang khusus untuk pembuatan kimchi. Nah, kita bisa beli secara online, pilih yang halal. Ini saya beli 1 kilo dan sudah dipakai agak lama. Untuk bahan-bahan seperti ini cukup menggunakan 1,5 sampai 2 gelas gochugaru kasar. Tidak punya gochugaru juga tidak masalah. Dan untuk pasta, dan nanti kita akan membuat pasta. Di sini saya pakai gula merah dan ini tepung beras ketan. Tidak ada tepung beras ketan, juga bisa tepung beras biasa atau tepung juga enggak apa-apa. Jadi untuk jadi pasta nantinya. Nah, kita buat pastanya dulu. Nah, untuk pastanya ini tadi gula merah, ya. Nanti air, ini air sebanyak 400 cc diukur. Nah, airnya ini tidak boleh air yang mengandung klorin, karena kalau dia mengandung klorin atau kaporit, bakteri tidak akan tumbuh. Jadi 2 gelas atau 400 cc air dan gula merah setengah bonggol seperti ini. Dan nanti dikasih 4 sendok makan tepung beras ketan. 4 sendok makan tepung beras ketan. Ya, 3. Ya, 4 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kemudian di blender supaya halus. Nah, nanti setelah itu baru kita rebus dengan api kecil. Bukakan, bisa masuk blender.
Nah, coba agak hancurkan dulu sedikit ini, digeprek. Jadi di blender dulu pastanya ya, bahan-bahan tadi di blender sampai halus. Ini tadi pastanya yang sudah di blender jadi tercampur rata, kemudian dipanaskan dengan api yang agak kecil sampai dia menjadi pasta ya. Kemudian nanti kalau sudah menjadi pasta didinginkan ya. Pastanya kalau sudah kental begini, kemudian apinya dimatikan dan disisihkan untuk dibiarkan dingin dulu. Pastanya dibuat, ini sawi putihnya dicuci bersih sehingga garamnya, rasa asinnya sudah hilang. Dicuci betul-betul bersih sampai tidak terasa garamnya. Kita akan blender bahan-bahan yang dihaluskan, yaitu bawang putih, bawang bombay. Ini bawang bombaynya juga bisa dipotong supaya bisa masuk ke blender. Kemudian jahe juga dipotong, dan kita butuh untuk di sini minyak atau kecap ikan. Kecap ikan ini terserah merek apa saja, hanya saya biasa menggunakan ini Royal Gold karena ini yang ada di daerah saya. Tapi di kota-kota besar biasa memang ada kecap ikan khusus. Intinya sebenarnya kecap ikan ini rasanya asin. Tujuannya nanti dengan rasa asin itu membuat bakteri-bakteri yang tidak bagus atau yang patogen itu mati dan tidak berkembang, dan membiarkan bakteri-bakteri baik yang kita harapkan berkembang untuk tumbuh. Ya, kita ukur kecap ikan sekitar 200 cc dulu ya. Kecap ikan nanti ini yang dipakai untuk memblender. 200 cc itu penuh ikan. Sampai 200 cc. Kalau begini harus miring. Tidak. Ya, tadi semua bahan-bahan yang akan dihaluskan, cabai rawit, kemudian ini pepaya, jahe, buah naga, kemudian bawang putih dan bawang bombay. Yang wajib ada di sini adalah bawang bombay, kemudian bawang putih dan jahe. Yang lain-lain ini adalah cuma boleh ada, boleh tidak. Dan ini wajib juga kecap ikan. Jadi kita sekarang hancurkan, kita masukkan dulu bawang putih. Ya, bawang putih dan kecap ikan. Baru kita blender sampai halus semuanya ya, semua ditutup, baru dihaluskan. Tutup dulu, haluskan dulu. Nanti kalau sudah halus baru tambah satu persatu yang lain masuk. Nah, ini dimasukkan semua ya. Ini mungkin agak bahan-bahan yang dihaluskan tadi sudah tercampur semua. Sesudah itu kita campur dengan bahan yang ini, tolong masukkan.
dengan pasta yang dibuat tadi. Pastanya juga dimasukkan ya. Kemudian cabai bubuk kasarnya dimasukkan juga ya. Tolong ditambah setengah gelas. Nah, ini campur, tambah setengah gelas itu cabai kasar. Ini semua dicampur. Ya. Nah, ini diaduk sampai tercampur. Kalau sudah tercampur, ini bisa dicoba rasanya apakah sudah cukup asin. Kalau kurang asin, kita bisa tambahkan garam kasar, atau kalau saya lebih memilih ditambahkan kecap ikan yang rasanya asin, karena prinsipnya rasa asin itu untuk membunuh kuman-kuman yang patogen dan membiarkan kuman-kuman baik nanti yang kita harapkan tumbuh untuk berkembang. Nah, setelah kimchinya jadi, rasa asinnya itu akan hilang, digantikan oleh rasa kecut, rasa asam. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, bisa dicoba dirasa sedikit. Oke. Tolong sudah lumayan pedas, tolong ditambah setengah gelas nih kecap ikannya. Jadi ditambahkan kecap ikan lagi, jadi sekitar 100 cc. Ya, tambah aja ya. Oke. Diaduk kembali. Nah, kalau ini sudah tercampur rata semua, kemudian semua bahan-bahan sayur tadi dimasukkan satu persatu dan diaduk sampai rata, dan kita menyiapkan toples untuk menyimpannya. Tolong siapkan toples ya, dimasukkan dulu anunya ya, wortelnya boleh masuk. Ini kita masukkan satu persatu. Ini wortel, ubi jalarnya juga tolong masukkan ya, sedikit-sedikit ya. Stop dulu, campur dulu. Tambah lagi. Ya, toplesnya harus toples yang bersih nanti untuk tempat menyimpannya. Tolong itu juga tolong diaduk dulu. Woi, merahnya? Ya, karena ini pakai buah naga. Ya, daripada buah naganya tidak termakan.
terakhir kita masukkan eh, sawinya sedikit-sedikit ya. Stop dulu. Dia campur lagi. Ya, tambah lagi. Diaduk lagi sampai rata. Nanti kalau sudah tercampur rata, tetap kita coba kembali apakah sudah cukup asin atau kurang asin. Kalau sudah tercampur merata semua, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Nanti di setiap toplesnya ini dibuat agak rapat, ditekan supaya agak rapat nanti. Jadi ditekan supaya rapat ke bawah, sehingga sangat sedikit udara yang ada di dalam ini. Coba simpan ke sini, nanti saya tekannya ya. Nah ini supaya rapat, jadi agak ditekan. Bisa ditambahkan lagi. Nah, isinya nanti toples usahakan jangan terlalu penuh. Bisa pakai sendok supaya jangan tumpah-tumpah. Iya, sendok yang kecil pin. Boleh ya itu. Oh iya. Saya mati ya. Jadi ditekan-tekan supaya rapat, jangan ada sawi-sawinya yang nonjol keluar. Jadi usahakan rata begini, rapat. Nanti jangan ada yang menonjol sayurannya. Tambah. Enggak, sini lagi. Sini, yang kurang.
Ini nanti didiamkan sekitar 3 hari dalam lemari, dalam suhu ruang, masuk dalam lemari dan ditutup jadi keadaan gelap, kondisi gelap dalam suhu ruang selama 3 kali 24 jam untuk membiarkan terjadi fermentasi sehingga bakteri-bakteri yang kita harapkan untuk tumbuh bisa berkembang. Jadi ini sangat bagus karena dia mengandung serat dari sayuran-sayuran maupun dari ubi jalar yang sangat bagus untuk pencernaan usus. Dan ini sekali membuat begini ini nanti untuk bisa jadi sambal, jadi acar seperti itu untuk menemani makan. Dapat 5 toples, dibersihkan dulu nanti atasnya, baru ditutup, kemudian masuk ke dalam. Ya, ini nanti dibersihkan atasnya, dibersihkan, baru ditutup kalau sudah bersih. Ini lumayan dapat 5 toples untuk 2 buah sawi putih besar, 2 kilo bijalar, 3 buah wortel. Sebenarnya bahan-bahan tidak ada ukuran, sesuai selera saja sebenarnya semuanya. Nah ya, sekarang ini kemudian siap dimasukkan ke dalam lemari dan difermentasi selama 3 kali 24 jam. Jadi karena hari ini hari Minggu sore sekitar jam 5 sore, berarti Senin, Selasa, Rabu. Jadi ya Rabu sore sekitar jam 5 kita sudah bisa panen kimchi. Nah, dimasukkan dalam lemari. Ya. Ini sebelahnya ada kefir. Oke, demikian kita fermentasikan selama 3 kali 24 jam dan ditutup ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.